Talim itu hari ini tanjibul qalbi bimumarasatul tauhidi, membersihkan hati dengan amalan tauhid ya. Termasuk hal-hal yang sifatnya kurang pat ya, bersihkan dengan tauhid. Ini penting karena kadang-kala suatu tindakan kalau tidak didasari dengan ilmu menjadi dosa ya. Langsung aja kita ke taklim sedikit zikir harian ya, karena zikir abaha udah masuk ke 2 kali ya, insyaallah Jumat nanti kita ulang kembali pembersihan dari akliyah dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum taklim kita sama-sama memohon kepada Allah dengan amalan zikir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa maghfirah sambil niat. Ilahi anta maksudi wari loka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir dari bawah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah asolihi wa ilaha hadrati Syaikhul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat di dalam Allah. Wa khususan abaruyah Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya dilapangkan dadanya, dimudahkan semua urusannya. Uraikanlah simpul dalam taklim ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami dan bermanfaat dan Allah meridhoi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung kita ke taklim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qadrat iradatnya dan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolekul ilmi di tempat, di majelis di Jawiyah ini. Baik yang mengaji secara langsung talaki maupun tidak langsung seluruhnya rahimakumullah, dirahmati Allah. Di pertemuan ini Al-Fakir mencoba kita bahas di taklim baru terkait perkara-perkara pembersihan yang sifatnya pembersihan qalbu dan jiwa. Tanjiful qalbi bi mumarasyatul tauhidi, membersihkan tauhid dengan amalan hati ya. Jadi ketauhidan kita itu perlu dibersihkan yang terletak pada qalbu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ini amahu wa yuqafi mazidah. Wa sallallahu alaihi wasallam ala imamil musliminina Sayyidina Muhammadin salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima khairan. Segala puji tentunya kita selalu memuji kepada Rabb semesta alam, memuji orang-orang yang sering bersyukur, pujian orang yang berzikir, pujian orang yang memperoleh nikmat, pujian yang cukup untuk segala nikmatnya dan cukup untuk mencukupi tambahan nikmatnya. Tidak lupa selawat salam kita panjatkan selalu kepada pimpinan muslimin Nabiul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian berkah atas tercurahnya pada keluarga dan sahabatnya, amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Manusia boleh melupakan segala urusan di dunia, apapun boleh lupakan, terutama yang terkait dengan keinginan. Lupakan perkara jadi kaya, lupakan dulu. Lupakan pengen jodoh, lupakan dulu. Lupakan pengen karir, lupakan dulu. Lupakan pengen selesai, lupakan dulu. Lupakan penyakit, lupakan semuanya. Lupakan semuanya. Jangan sering diingat kecuali hutang. Ya hutang gak boleh dilupain ya. Itu hak loh. Jadi yang namanya bahagia ketika seorang manusia lupa tadi. Ya. Lupa. Kemudian bahagia kalau antum lupa dengan masalah tadi, keinginan kita terutama, kehendak kita, ketamakan kita, karir, kaya, udah lupa, maka antum diingat sama Allah, Sang Pencipta. Enggak percaya tuh? Kita sering lupa sama Allah karena kita sering ingat perkara dunia. Coba kita robat dulu. Bukan nggak boleh nginget-nginget tadi. Ya, aneh ngaji di sini ya. Iya kayak gitulah. Ini kan ingin taklim ya.
Allah nggak akan ingat kalau antum ingat ke yang lain. Ketika seorang manusia diingat oleh Sang Pencipta, di mana manusia boleh lupa akan segalanya. Maka kalau antum sudah diingat, masalah itu akan dilupakan oleh Allah. Itu gunanya kita sering berzikir. Kapan saja, di mana saja, berdiri, jalan, zikir. Ini petunjuk hidup dari firman Allah loh. Bukan petunjuk kata Anda. Manusia itu bahagia karena mengingat apa yang belum terjadi. Allah kan berfirman di Al-Baqarah 152, fajkuruni ajkurkum. Betul kan? Fajkuruni ajkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Jadi syarat ingat Allah kepada kita, maka kita sering mengingat kepada Allah. Diungkit sedikit ada masalah, udah lupa Allah. Betul? Nah, itu poin-poin kita mengaji, Anda hanya bisa mengingatkan. Jadi manusia itu bahagia kalau tidak ingat, lupa sama hutang katanya. Oh, kacau nih. Ya, betul nggak begitu? Kehendak. Kalau sudah dapat, syukuri, ingat Allah. Pengen itu sedikit aja, satu aja. Niat itu one per one. Ya. Tadi ada yang datang minta advice. Nah, udah ini pengen ini, udah ini pengen ini, udah ini nggak bisa tidur nih yang duduk. Pusing, risalah hampir nggak selesai. Pusing, ada aja. Masalahnya kalau pengen masuk surga keren. Ya. Iwan akhwat jemaah rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita, dimudahkan untuk bisa banyak ingat kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita muslim kan? Wajib patuh, tunduk, berserah diri kepada ketentuan, ketetapan Allah. Wajib, betul? Wajib ya, patuh, tunduk pada ketentuan Allah. Dan beramal untuk urusan akhirat baru dunia. Dengan memperhatikan rambu-rambu syariat yang ada dan tidak melanggarnya. Di antara syariat yang mudah, berlimpah, pahala adalah berzikir. Itulah syariat yang mudah. Paling mudah kan? Sholat ada gerakan. Ya, haji harus ada duit gede. Puasa menahan, betul kan? Yang mudah apa Pak? Zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha ikhlas di dalamnya dengan zikir tadi sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan namanya yang beriman dengan panggilan. Kalau antum berzikir, yaman tubarilullah wa rasulahu wa tunabidlu syariat lahu edkurillah bi kulubika wa asinatika wa atrafika bi adkarin katiratan. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dengan zikir, setelah melaksanakan syariatnya, setelah zikir ingatlah Allah dengan hati kalian, lisan kalian, anggota badan kalian dengan zikir yang banyak, maka semua urusan aku tentukan dan aku atur pasti baik. Itu gunanya zikir. Ya. Isilah tolong ikhwan waktu kita dengan main catur, main domino, main game. Kok kesana ya? Sekali-kali dengan zikir. Alhamdulillah zikirnya nggak sekarang aja loh. Nah, zikir ini namanya zikir talqin, talbiyah kalau syariat menyebutnya. Kalau ini namanya bersama namanya zikir talbiyah, yaitu zikir talqin. Enggak sama, perintah zikir itu individu. Dengan talbiyah maka antum bisa berzikir. Maka talqin itu diajarin supaya antum bisa berzikir sendiri. Setelah bisa berzikir maka antum bisa sholat.
Karena sholat tuntunannya adalah khusyuk. Jadi zikir adalah riyadhah, latihan untuk bisa sholat. Wah, nggak perlu zikir, saya jadi bisa sholat. Allahu Akbar, buset, utang gua masih ada ya, masuk tuh. Ulah, pacar gua tadi manggil ya, masuk tuh. Tahu-tahu sujudnya kayak dipatok ayam, tek tek tek, udah selesai aja ya. Nah, karena kita kurang zikir, tidak terlatih. Isilah waktu kalian dengan berzikir kepada Allah di waktu pagi, petang hari, setelah sholat fardu, dan ketika terjadi sesuatu secara tiba-tiba. Sesuatu secara tiba-tiba isi dengan zikir, macam-macam Pak. Tahajud zikir, ya. Dapat duit 2 miliar zikir gitu kan. Dapat duit 2 miliar, alhamdulillah, bisa ke kafe. Oh, zikirnya zikir apa tuh Pak? Zikir nikmat namanya, nikmat dunia. Alhamdulillah Allah memberi kelapangan untukku. Zikir. Jadi pas tiba-tiba zikir juga. Apalagi sudah sholat. Karena hal itu adalah ibadah yang disyariatkan dengan zikir. Mengundang kecintaan Allah, menahan lisan dari dosa, zikir. Dan membantu kepada segala kebaikan, zikir. Dengan cara memperbanyak mengingat Allah. Insya Allah antum dimudahkan untuk berbuat baik. Baik siang maupun malam, dan baik sendiri maupun tidak. Sesuai dengan tuntunan ajaran syariat yang mulia Islam. Karena jawaban jitu Nabi begini, Rasulullah SAW pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sebuah persoalan. Sahabat Abdullah bin Bashri radhiyallahu anhu menjadi saksi atas kejadian tersebut. Maka hadis ini jadi sahih karena ada saksi. Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad katurata al-famurniya bi amrin atasyabatu bihi faqala ya jalu lisanuka radban min dzikrillahi azza wa jalla. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sangat banyak. Banyak kan syariat Islam? Ada yang nanya nih, perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa ku bergantung pada amalan itu saja. Karena banyaknya syariat. Apa kata Nabi? Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah. Jawab beliau begitu. Pas ada yang nanya, doang utang ambo banyak miliaran, menyelesaikannya. Dong jawab, basahkan lidahmu dengan lisan, kurangi ingat utang. Mana mungkin dong dengan melebel lisan lidah, nanti lupa utang kita, dikejar-kejar orang, itu kan ya. Itu dulu prioritasnya. Hadis sahih, hadis riwayat Ahmad nomor 188, sanadnya sahih, jelas. Amalan zikir secara johir berporos pada amaran lisan. Amaran porosnya nih, lisan. Jangan dimudahkan zikir itu. Amalannya dengan lisan. Porosnya. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Hanya saja dalam prakteknya, amalannya untuk mencapai kesempurnaan dari zikir itu, maka hati juga harus ikut berzikir. Hati ikut juga berzikir. Ya. Di samping ini berzikir, hati juga berzikir. Sholat juga begitu. Dan hal ini dibuktikan dengan amalan anggota badan nantinya. Maka kalah badan akan mengikuti. Karena digempur dengan perkara jiwa dan perkara lisan. Arah kepala dan arah hati. Maka karena itu dua menyuruh, maka badan seluruh menjadi beramal baik. Paham? Bertindak baik. Melakukan sesuatu, enggak mau berbuat yang aneh-aneh. Itu gunanya sholat, bisa menghindari perkara-perkara munkar. Betul kan? Karena sholat juga zikir. Latihannya dengan zikir seperti ini. Maka mempengaruhi anggota badan, bisa sehat, bisa rezeki baik,
Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah menceritakan keadaan sebagian orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu namanya salaf. Di antara mereka ada yang sengaja ke pasar. Orang salaf, orang soleh itu sengaja pergi ke pasar. Hampir tiap hari. Padahal pasar itu menurut hadis, pasar itu tempat yang paling tidak disukai oleh Nabi. Ya. Karena di sana banyak orang mengicul. Iya enggak, Pak? Di antara mereka ada yang sengaja ke pasar hanya untuk berzikir. Jadi antum kalau pengen kuat berzikirlah di pasar, berzikirlah di kafe, berzikirlah di pub yang duduk pernah coba. Ayo kacau, paniang Pak, tagaduh Pak, karena setannya berbentuk Pak. Itu kalau udah sempurna. Kalau antum zikir di masjid, di majelis kecil, godaannya nggak kelihatan. Ya. Ini orang salaf nih. Ya. Ibnu Rajab Hambali bercerita begitu. Kebanyakan orang dulu pergi ke pasar hanya untuk berzikir, mengingat Allah di sekitar orang-orang yang lalai. Sanggup? Kalau antum tes tadaburnya besok antum zikir di tempat orang main judi. Ayo, sanggup gak? Banyak tuh tempat biliar ada main judinya tuh. Zikir sana. Ya, sudah itu pasar, ya, sudah itu, pokoknya tempat aneh-aneh deh, tempat pacaran, zikir, belajar zikir di sana. Bila pun tadabbur gelar tikar. Apa reaksinya? Orang itu menyingkir nggak? Itu tandanya setan kalau nyingkir. Iya, setan jadi manusia. Jadi mereka berzikir selalu di orang-orang yang lalai. Beliau pun berkisah bahwa ada dua orang yang sempat berjumpa di pasar. Lalu salah satu dari mereka berkata, mari sini, mari kita mengingat Allah di saat orang-orang pada lalai. Mereka pun menepi, menjauh dari keramaian. Lantas mereka pun mengingat Allah. Hanya dua orang, tapi tetap dia terus berzikir. Lalu mereka berpisah dan salah satu dari mereka setelah berzikir meninggal dunia. Dalam mimpi salah satunya bertemu lagi dengan temannya di mimpi tersebut. Temannya berkata, aku merasakan bahwa Allah mengampuni dosa kita di sore itu dikarenakan kita berjumpa di pasar dan lantas mengingat Allah. Maka lalai antum pas berzikir matinya pun walaupun di pasar husnul khotimah, mati baik. Nggak percaya buka aja bukunya Jami'ul Wal Hikam, judul bukunya bab 2 halaman 524. Itu nukil dari sana. Karenanya ada bermacam zikir. Zikir itu ada 3 macam, bro. 1, ada yang tahu? Zikir itu ada berapa? 3. Ya, 1. Namanya zikir pujian. Kira-kira apa? Masa zikir pujian di hari raya Idul Fitri, Idul Adha aja? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan itu Pak. Ya, itu namanya zikir apa? Halo, zikir apa? Pujian. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar, kan itu ya, memuji. Zikir pujian. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Kira-kira zikir apa yang kedua? Ada 3 loh zikir. Kita udah di ini majelis zikir ya, masa nggak tahu nih? Yang kedua, zikir doa. Zikir doa. Biasanya zikir doa terkait dengan keinginan. Mana dulu diperintah? Zikir pujian dulu, baru zikir doa. Zikir doa diperintahkan ada di Quran dari Allah. Caranya di Al-A'raf 23. Ini semua kalau sendiri ya. Kalau
sendiri. Bukan talbiyah, bukan talqin. Ya. Al-A'raf 23. Bismillahirrahmanirrahim. Anu dulu yang baca ya. Qala rabbana jolamna anfusana wa ilam takfir lana wa arhamna lana kunana minal khosirin. Cukup itu. Itu namanya zikir apa? Doa. Itu keren tuh. Apa namanya itu zikir? Doa. Jadi antum setelah zikir pujian lakukan zikir doa. Silabusnya gitu. Artinya, ya Rob, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami ini termasuk orang. Halo? Orangnya apa? Halo? Orang yang apa nih? Orang yang rugi. Rugi terkait apa? Materi. Betul? Enggak dapat jodoh, rugi. Betul kan? Enggak ada uang, rugi. Jadi jangan meminta. Itu namanya zikir doa. Ampun, gua seret rezeki, gua seret jodoh karena gua jolim. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada kasih tahu yang ketiga lah. Udah nggak cuek sih, males. Yang ketiga nama zikir riayah. Riayah. Ada yang tahu? Orang Win, riayah artinya apa? Penjagaan. Dijaga, dipager. Zikir yang dua tadi udah dipager. Namanya riayah. Pertama zikir apa? Pujian. Kedua zikir. Udah tahu amalannya kan? Yang pertama udah tahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya. Yang kedua zikirnya Quran surat ayat. Arti 2-3 tahu? 2 pelin-pelan. 3 imam. Al-Imran. Supaya imam jangan pelin-pelan. Dipagar dengan ayat. Itu zikir yang ketiga. Namanya zikir ayat. Semua ini sendiri, dewean. Di mana saja, kapan saja. Itu aja zikirnya. Ini Quran. Ini banyak yang nggak tahu ya. Pertama, zikir Idul Adha. Kedua, Quran surat. Ketiga, riayah. Penjaga, tolong dijaga. Bahasa dijaga pendek-pendek ya. Banyak yang nggak tahu nih. Ucapan yang ingat, yang supaya dijaga dengan amalan tadi oleh Allah. Allahumma, catat itu. Allah yurani, Allah yurakibuni. Pernah dengar? Baru kan? Allahumma artinya Allah bersamaku. Allah yurani artinya Allah maha melihatku. Dijaga nggak dengan dilihat oleh Allah? Allah yurakibuni, Allah menyaksikanku. Pakai 3 tuh. Pertama sudah, kedua sudah, pada hafal kan? Yang ketiga, Allahumma, Allah yurani, Allah yurakibuni. Artinya Allah bersamaku, Allah maha melihatku, Allah maha menyaksikanku. Dipager nggak antum? Minta ihsan, dipager, nggak akan lepas tuh. Udah deh, dengan itu aja udah keren. Amalan tadi. Ya. Ucapan-ucapan tadi digunakan untuk memperkuat kehadiran ilmu Allah yang maha tahu. Di dalamnya terkandung riayah, penjagaan terhadap maslahat hati. Menjaga adab bersama Allah, bahwa semua milik Allah, serta melindungi diri dari kelalaian. Nah, kalau kita kan subhanallah, ya kan itu. Puja-puji Allah, umum, awam, sudah itu. Ya Allah, ya Rojak, begini.
Betul Bapak? Sudah itu la haula wala quwata illa billah. Ya. Boleh. Pakai ayat itu boleh. Syaratnya itu baca Quran. Kalau baca Quran adabnya lebih berat. Tidak boleh junub. Tahu? Tidak boleh tidak hadas. Karena yang dihadapi Quran. Bayangin antum buka Quran, ya, ada masalah di perut antum dengan Johnny Walker, Pak. Bermasalah, mencret antum. Tidak menghargai kalam Allah. Jadi saktikan Quran itu dengan adab. Kalau tadi nggak perlu berwudu nggak apa-apa. Paham nggak? Nggak perlu berwudu nggak apa-apa tadi. Walaupun ada Quran, tapi ada perintah dan syaratnya. Quran surat 23 tadi. Kan Quran tuh. Tapi itu dibolehkan. Jadi letaknya pada hati. Mengakui kejoliman. Betul kan? Berarti dia kotor kan? Ayo, mau pilih mana? Pilih dulu pakaian bersih. Supaya zikir doa kita tuh lengkap. Atau pilih yang ketiga, yang pertama. Udah pilih yang pertama aja udah pendek, gampang, nggak perlu wudhu, gitu kan? Tapi yang benar yang pertama itu sebetulnya untuk orang-orang makrifat. Nah, praktekin dua-duanya, ya. Yang awam juga yang khusus. Udah sampai yang khusus? Udah sampai yang awam? Yang awam banyak, di Mbah Gobel banyak, ya. Di mana sandarannya? Lihat aja Madarij Asy-Syalikin halaman 40 tuh bukunya yang lu sampaikan tadi. Ada yang pernah buka waktu itu? Ini karena ada akademis, silahkan. Kalau buat tesis itu sandarannya yang lu sampaikan tadi, ya. Suatu amalan akan berbuah manis ketika engkau selalu menimbang mengukurnya dengan tuntunan Nabi yang mulia, sehingga pahala yang berlimpah yang engkau dapatkan dan bukan sebuah penolakan alias tidak terima. Termasuk di dalamnya amalan zikir juga berlaku. Karenanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fiya amrina hadama lais minha fahuwa radun. Barang siapa membuat suatu perkara yang sifatnya baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim 1718. Orang sering menyandarkan hadis ini kepada bid'ah. Sebetulnya amalan yang tertolak kalau antum membuat amalan apa kata diri antum sendiri, semaunya antum, nggak ada tuntunan, nggak ada SOP-nya, perewel. Gitu maksudnya. Oleh karena itu ada beberapa hukum, fikih, aturan yang berkaitan dengan zikir yang perlu diperhatikan oleh semua orang yang namanya muslim. Bukan YMA aja deh, ya. Nah, apa aturannya? Berhenti, stop. Aturannya stop, berhenti. Jangan berzikir. Bingung aja ya. Jangan berzikir, stop. Stop amalan lisan pada kondisi sebagai berikut. Jadi kamu gak boleh zikir pada kondisi ini. Tapi harus pindah ke bentuk zikir yang lain. Nah sekarang tantangan di antum, zikir yang biasa antum lakukan harus pindah ke zikir yang tadi antum sebut. Duduk gak? Karena antum sudah ada makrifat.
keilmuan, ada yang ngasih tahu. Itu tuntunan tarekat. Apabila seseorang mengucapkan salam, maka dia wajib membalas salamnya, berubah ke zikir lain. Assalamualaikum, assalamualaikum, sama kan? Nggak boleh. Assalamualaikum, berubah zikirnya. Waalaikumsalam, tinggikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu zikir. Kedua, apabila ada yang bersin, kemudian mengucapkan tahmid, antum harus baca apa? Tashmid namanya. Ya arhamar mukullah. Betul? Betul? Jika khotib telah mulai dalam khutbah Jumat, nggak boleh zikir. Sampai masih ada orang Jumat ini putar-putar ini nih Pak. Entah zikir entah apa. Nggak ngerti tuntunan syariat. Kita nggak boleh negur. Nggak boleh. Kalau negur, antum batal. Betul kan? Karena itu bagian dari sholat. Nggak boleh. Batal antum. Sampai ada pertanyaan sampai sini. Nggak boleh zikir. Iko indah orang khutbah buka HP. Mungkin berdosa. Nah, yo. Betul, mungkin dosa itu. Keempat, jika dia mendengar muazin, maka harus menjawab. Ada sama, ada tidak sama. Berubah zikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Hayya 'alas shalah, jawab. Tuh dia. Udah tahu berarti kan. Ini penjelasannya ya. Dan itu jangan dibuat main. Kapanpun, dimanapun antum tidak berwudu, mandi tutup, orang azan mandi tutup, ikutin. Keluar dulu, jangan tempat yang kotor, karena sering ada WC. Biasakan begitu deh. Karena waktu Allah itu sangat mustajab. Sampai gak? Jadi amalan itu, yang kecil-kecil itu sering gak tahu. Cuek. Itu adab waktu mendengar azan. Maka dia wajib menjawabnya. Karena menjawab orang yang azan adalah wajib hukumnya. Apa? Wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib bro. Ayo. Tanya orang fikih, ada orang fikih sini. Wajib hukumnya atau sunnah? Wajib. Mungkin susah ya ngaji ini. Itu sering seret rezeki, masalahnya di situ. Yang kecil-kecil itu nggak paham. Ini mutola'ah. Kira-kira rezeki kita nomor berapa nih? Amalannya apa nih? Tinggi banget itu. Yang kecil belum selesai. 5. Sekiranya dia melihat kemungkaran, maka hendaklah dia menghilangkannya. Apa aja yang mungkaran tuh? Ada duri, takut kecucuk, kemungkaran itu. Hilangkan, geser. Bagi antum hukumnya wajib. Atau dia melihat sebuah kemakrufan, maka hendaklah ia memerintahkannya. Kebaikan. Lanjutkan. Karena keduanya hukumnya wajib. Kemungkaran hindari, kemakrufan lanjutkan. Hukumnya wajib, itu perkara sehari-hari. Keenam, jikalau dia kalahkan oleh ngantuk, maka hendaklah dia tidur, karena boleh jadi Allah ngasih sen. Manakala dia
tetap berzikir justru dia akan akan celaka. Jadi kalau zikir ngantuknya udah kelewatan, jangan ditahan. Kantuk itu kaitannya korin sedang nonjok-nonjok, tau nggak? Maka tidurlah. Ini benar ini. Dipaksa juga, kali zikir ngantuk. Akhirnya ngimpi bro. Orang yang zikir ada banyak, antum ngimpinya doa buruk, keterima antum. Nah itu bahayanya. Ini gunanya kita bahas. Celaka atas dirinya sendiri bisa. Yang lebih afdal dan utama agar membaca zikir dengan sir. Umumnya gitu kalau sendiri. Terdengar sir tadi bukan rahasia. Sir itu terdengar oleh telinga sendiri. Itu kalau sendiri. Pelan. Karena hal ini lebih menunjukkan kepada khusyuan antum. Pada hati merasa butuh dan dalam keadaan sedang bermunajat kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekarang kalau antum munajat, berdoa memohon dengan jahar, lucu nggak Pak? Lucu. Enggak, pokoknya gua bukan la ilaha, pokoknya gua mesti sama anu namanya anu, rumahnya di anu, kan lucu. Giloang gitu nih. Munajat harus sir, terdengar oleh diri. Itu pemahamannya. Jadi yang zikir keras itu dituntun di syariatnya. Nah, ini tadi kan zikir keras, Pak. Di sini harus tahu supaya ada orang nanti bertanya, ngapain zikir sana bid'ah? Dosa, nggak ada tuntunan Nabi gini. Zikir yang disyariatkan untuk diucapkan jahar itu artinya lantang. Sampai orang muter-muter, kan Anda nggak ngelarang. Namanya talbiyah atau talqiniyah. Bahasa umum syariatnya talbiyah. Kalau bahasa secara torekot talqiniyah. Zikirnya selalu lantang. Kemudian secara umum azan zikir lantang. Betul Pak? Keras gak? Kalau azan Allahu Akbar kopi, ada yang datang gak Pak? Enggak. Azan itu zikir lantang, zikir talbiyah itu. Zikir jahar. Apalagi? Iqomah. Apalagi? Takbir 2 hari raya, betul kan? Masa takbir hari raya diam-diam aja? Nah. Sudah itu tahniyah. Tahu tahniyah? Ucapan selamat. Ucapan selamat diam-diam. Enggak bisa, Pak. Dalam pernikahan harus diucapkan dengan jahar. Banyak lagi. Kita bahas zikir jama'i. Mana sandaran dalilnya? Jama'i tahu nggak? Zikir berjamaah. Ada yang membid'ahkan. Kalau duduk kemana dong cikui, tunjukkan ada yang membid'ahkan Pak. Atau zikir kolektif, bersama-sama, bermajelis, berjamaah. Berkumpul di suatu tempat majelis zikir atau jawiyah untuk berzikir bersama, hukumnya sunnah Nabi. Apa? Sunnah. Dan merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah. Hadis-hadis yang menunjukkan kesunahan perkara ini banyak. 1. Hadis riwayat At-Tabrani. Maman qaumin istama'nu yadkurunullah halla yuriduna bidalika illa wujhahu ta'ala illa nadahu munadan minas samai man kumu maghfuran lakum akhrajahu at-Tabarani. Artinya tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridha Allah, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Tabrani. Zikirnya jahar, bermajelis,
Hadisnya sahih. Kedua, hadisnya. Dalil menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara umum, diantaranya hadis kemudiannya hadis qudsi sebagai berikut. Hadisnya Bukhari Muslim. Yaqulullahi ta'ala anna ainda janni abdidi wa anna ma'ahu adinda dakarani fa in dakarani fi nafsihi dakaratuhu fi nafsi wa in dakarani fi malai dakaratuhu wa mi'i khairun minhu manakuk ilahi. Allah Ta'ala berfirman, aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku selalu menjaganya dan memberinya taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan suara yang keras, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Dan jika menyebutku secara berjamaah atau dengan suara keras, maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Gimana mau diam-diam aja? Masih juga diam-diam. Sudah Jumat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam Ma'adok sampai selesai Pak. Sorang-sorang saya. 5 tuh banyak gak? Besok kalau lulusan UIN tidak melakukan zikir jarak, was zikir. Susah. Kebiasaan tradisi Pak. Masih ada Pak ya di kampung-kampung Pak ya? Masih ada. Itu hadis kedua. Zikir secara berjamaah sangat baik dilakukan setelah sholat, kata Nabi. Fardu. Para ulama sepakat kesunahan amalan ini. At-Tirmizi meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah ditanya, ayyu du'an asma'u, apakah doa yang paling dikabulkan? Rasulullah menjawab, jauful laili waduburu salawatil maktubati. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun. Artinya, doa di tengah malam dan seusai sholat fardu dalam keadaan berjamaah jahar. Hadis Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ayo, jelas. Oh, enggak bisa gua kalau zikir sendiri orang pada nonton tuh. Wih. Mangga jahar, ada orang sholat. Ya. Sebenarnya ada tarbiyah bro. Orang kalau alasannya nggak boleh ngeganggu orang sholat, makanya talambe waktu Allah kan tepat. Betul nggak Pak? Suruh sih sholat di teras, manggadu sih awak zikir dulu Pak. Kok berang-berang enggak? Dudukin perkara ini. Susah Pak, marobah itu susah. Dalil berikutnya menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara berjamaah setelah sholat secara khusus, diantaranya hadis Ibnu Abbas. Nih, kuntu arifu inkida'i salati Rasulillah bil takbiri, rawahul Bukhari wa Muslimun. Muslim, Bukhari. Aku mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir yang dibaca dengan suara keras. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga hadis sahih yang lainnya nih ya. Dong baca. Anna rafa sabti bizikri innaya syafiun nasi'i minal kutubati alal ahadu Rasulillahi, rawahul Bukhari wa Muslimun. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu terjadi pada zaman Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga Ibnu Abbas mengatakan, kuntu alamu idan munsarifu bidalika ida samatuhu, rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara berzikir yang keras jahar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis-hadis tadi adalah dalil diperbolehkan berzikir jahar dengan keras dan berjamaah. Tuh, ya.
tetapi tentunya tanpa berlebihan. Kecuali inabah, kecuali talbiyah, kecuali talqinia, karena dia tidak sadar. Kecuali dia bersandiwara. Ya, ada yang bersandiwara, dia goyang-goyang, gue goyang-goyang juga di. Ya, kelihatan Pak. Ya. Tolong beresin zikir kita dengan betul sejujur-jujurnya, tanpa berlebihan. Memang pada asalnya zikir amalan lisan adalah dilakukan sendiri-sendiri. Usulnya gitu. Inilah yang diajarkan Rasulullah pada awal kepada para sahabatnya sendiri-sendiri, dewe-dewe. Sebagian masyarakat kita tatkala melihat ular, kok ke ular ya? Ini kaitannya, ada kaitan. Ular atau ular? Di hati ada ular takutnya. Menyeberangi jalan, melintang di tengah jalan, melihat burung gagak. Jahar atau kopi? Jawab. Kalau kopi ngedenger gak ular tuh? Burung gagak. Allahu Akbar, kabur dia tuh. Burung tuh kabur Pak. Burung itu ngerti bahasa itu. Tapi jahar. Sampai. Ular ngedenger bro. Ular. Kalau kuat zikir, antum sering zikir, maka ular di dalam pun kabur. Boleh dibunuh, boleh. Ada boleh dibunuh, ada boleh tidak dibunuh. Kenapa? Ini hadisnya. Amalannya dengan zikir. Sering ular nyebrang jalan, melintang di tengah jalan. Hanto se, gadang belut. Sulit kan? Mandake awak takut. Indak dia digiling takut karena dosa. Kurapat pula Pak. Alah bingung Pak. Ano, aduh punya ular lalu kakanyangan 3 hari Pak. Mati lawan. Alah putar balik. Ayo. Jadi kalau melihat ular menyeberang jalan, melintang di tengah jalan, atau melihat burung gagak, atau terdengar suara tertentu, menjumpai hari tertentu, dia kemudian merasa sial. Namanya apa? Waduh, gua dengar ular nih, ketemu ular, sial di hari gini. Namanya apa? Kurafat, mendekati syirik. Sepakat? Sepakat? Ada hadisnya. Nah, ini budaya klenik nih. Kalau nggak ditunjukin kacau nih. Sial, masa sial diciptakan hanya dengan melihat itu? Kacau ini. Dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu pekerjaan. Lebih gawat lagi. Berani nggak antum pas ngelihat melintang ular? Karena kalau ngelihat ular katanya sial. Antum nggak langsung ujian, nggak lulus kan? Pulang aja. Kalau ujian juga nggak dapat, kacau antum pikiran kayak gitu. Jadi diurungkan niat antum karena hanya melihat tersebut. Fenomena seperti ini masuk ke dalam definisi tathayur namanya. Bahasa mudanya bisa disebut kurafat. Tathayur. Dilarang oleh syariat Islam. Jadi kesimpulan dari definisi tahayur begini. Kesimpulannya ya yang namanya tahayur. Ini fikih. Yastafiru bi annahu gairu mahjubun li annaka tarasyian au tasma'u syi'an au taribu tazidu syi'an tafahamuhu. Tahayur adalah merasa sial karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengetahui, menjumpai sesuatu yang sudah maklum. Contohnya, seorang yang melihat keberadaan burung tertentu lantas dia merasa sial. Contohnya lain, seseorang ingin melakukan sesuatu lantas ia melanggar. Seseorang berkata, aduh celaka, mendengar ngomong gitu, kedengar oleh telinga.
Lantas dia merasa karena mendengar orang ngomong celaka, dia merasa celaka. Ada yang kayak gitu. Mengetahui menjumpai sesuatu. Kalau ngelihat itu kucing hitam, anjing hitam, celaka gua katanya. Contohnya merasa sial karena menjumpai beberapa hari tertentu atau bulan tertentu atau tahun tertentu. Tahun ini sial. Kalau nggak ada dasar syariat secara mutolaah jangan. Semua hal ini tidak terlihat dan tidak terdengar namun bisa diketahui. Nggak percaya, bukunya ada di Qaulul Mufid. Nama bukunya Qaulul Mufid. Bab 1 halaman 259. Di antara dalil haramnya tatayur adalah sabda Nabi SAW. At-tiarahu syargun. Tiaroh adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad nomornya 389 disahihkan oleh Imam Sahihul Jami. Begitu juga Imam banyak yang mensahihkannya. Nomornya 3955. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radatahu tiaratu min hajatin faqad asraka qalwa." Ya Rasulullah, himata kafaratul dalika qala an yaqulu ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuka wa la taira illa tairuka wa la ilaka wa ghairuka. Barang siapa mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya karena tiaroh, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya kalau kita sudah berbuat syirik seperti itu? Rasulullah bersabda, hendaklah mengucapkan. Ini penting. Tolong ucapan ini, jadi bisa terhapus pengertian syirik tadi. Allahumma la khaira illa minka khairun la uskura wa huwa maqulu huzuri illa mahlukuka wa la ilaha ahsan ibadatika ila anta. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Tiadalah burung itu yang dijadikan objek tahayul, melainkan makhlukmu juga. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau. Jadi sial bukan sebab karena itu, bukan karena mendengar sesuatu. Hadis riwayat Ahmad nomor 220. Disahihkan oleh banyak musnadnya Imam Ahmad nomor 7045. Secara umum bro, Ikhwan, ular, bukan cacing, bukan balui. Ular secara umum adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Umum. Wah, berang nih orang pencinta ular nih. Kalau di Andong ajaran Islam untuk dibunuh secara umum. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda. Sabdanya waktu berada di atas mimbar. Aqatulul hayati, bunuhlah ular. Hadis riwayat Muslim nomor 2223. Rasulullah SAW juga bersabda, kamsun fawasiku yuqalna fil lili wal haramil hayatu wal gurubul aqwa wal faratu wal kulbul akuru wal hudaya. Artinya ada 5 jenis binatang fasik yang boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram, termasuk Indonesia. Baik di Mekah ataupun di luar tanah Mekah. Ular, gagak yang punggung atau perutnya ada warna putih, tikus, anjing gila, elang. Tuh yang 5. Hadis riwayat Muslim 1198. Ulang. Yang boleh dibunuh. Pertama, ular. Kedua, gagak yang di punggungnya perutnya ada warna putih. Ini hadis sahih. Ketiga, manci. Kok dimakan dulu orang dulu. Tikus.
Keempat, anjing gilo. Kelima, elang. Anjing ndak gilo jangan dibunuh, dosa. Sampai ya, hadis riwayat Muslim nomor 1198. Selain memerintahkan untuk membunuh ular secara umum, Nabi SAW juga memerintahkan untuk membunuh beberapa jenis ular tertentu. Bunuh saya kalau bertemu kau. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar dengan berkata begini, aqtulul hayati waqtulul wadatatu yataini wal abdara fa innahuma yatmisanil basyara wa yastaskitani habala. Bunuhlah ular-ular dan bunuhlah zatatu yatain dan al-batar, al-abtar. Nama dari dua jenis ular yang berbisa itu adalah tandanya nanti dijelaskan za'atu syayatin dan al-abtar, jenis dua ular berbisa. Tandanya nanti dengan satu. Karena keduanya bisa membutakan pandangan dan menggugurkan janin kandungan. Dua ular itu. Terusin kan nih? Banyak ular itu. Pertama bisa membutakan. Kedua bisa membunuh janin dalam kandungan. Nabi sabda ini sahih. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2233. Al-Hafidz Ibnu Umar membawakan perkataan Ibnu Abdul Bar bahwasanya Ja'at tuyatain adalah jenis ular yang di punggungnya terdapat dua garis putih. Baik sih. Al-Abtar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah ular yang terpotong ekornya, buntet pendek. Kalau ngelihat ular buntet, baik sih lah. Seolah-olah ekornya terpotong, sebenarnya nggak potong ekornya, dia pendek, bantu bantal, ya, bunuh. An-Nadir bin Sumail menambahkan bahwasanya ular itu berwarna biru, ada kebiru-biruan, ada garis dua, buntet dan tatapan matanya. Kata An-Nadir bin Sumail, seorang ulama besar, bisa menggugurkan kandungan wanita yang hamil. Fathul Bari bab 6 halaman 401. Silakan baca. Sedangkan larangan membunuh ular, perintah Nabi. Anu sampaikan nukil aja dari Nabi Pak. Ada jaminan. Jangan dibunuh loh. Untuk membunuh ular tersebut tidak berlaku secara mutlak. Tidak mutlak. Kadang-kadang bisa dibunuh. Khususnya ular-ular yang masuk rumah jangan dibunuh mutlak. Paham? Ada transaksional. Dan kasih kepeng 10.000 lar, pak enak gitu. Bukan begitu maksudnya. Jahar ngomongnya. Akan tetapi diusir. Usir. Subhanallah, Allahu Akbar, pergi. Boleh. Pakai zikir jahar. Ya. Pakai sapu atau pakai apa, jangan pakai tangan, dicotol tuh. Itu jin yang jadi ular dalam kondisi lemah. Makhluk yang dalam kondisi lemah. Ya. Kasih tenggang waktu selama 3 hari. Udah keluar diemin 3 hari. Dari riwayat sahih dari Syaid Maula Hisham bin Jahrah bahwa ia menyenguk Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Aku dapati ia sedang sholat. Ya. Maka aku pun duduk menunggunya. Setelah selesai sholat, aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Aku melihatnya. Ternyata seekor ular di dalam rumah di tiang. Maka aku pun bangkit hendak membunuhnya. Abu Sa'id yang punya rumah itu melarangnya, mengisyaratkan agar aku duduk kembali. Aku pun duduk. Setelah keluar, beliau menunjuk sebuah rumah. Beliau bertanya, apakah engkau melihat rumah itu? Ya.
Tunjuk rumah. Beliau bercerita, dahulu di rumah itu tinggallah seorang pemuda yang baru saja menikah. Maka kami pun berangkat bersama Rasulullah SAW ke peperangan Kandak. Pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah pada tengah hari. Rasulullah SAW mengizinkannya dan berkata kepadanya, bawalah senjata. Engkau nanti dihadang oleh Yahudi Bani Quraizah. Maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, ia dapati istrinya berdiri di depan rumah. Keluar rumah. Maka ia pun menyerbu ke arah istrinya untuk memukul dan menombaknya, istri tadi. Karena di zaman Nabi, istri pas perang keluar rumah nggak boleh. Ya, begitu betul adabnya. Ia telah terbakar rasa cemburu. Si istri berkata, tahan dulu dah, tombakmu tahan dulu, pedangmu tahan dulu terhadapku, masuklah ke dalam rumah. Engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam rumah, ternyata ia dapatkan ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun menyerangnya dengan menusukkan tombaknya. Kemudian ia keluar dan menancapkan ular itu pada tombaknya. Lalu ular itu menggeliat dari ujung tombak dan menyerangnya. Tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, apakah ular itu mati atau kemudian pemuda itu yang mati. Cerita peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, mintalah kepada ular agar dia menghidupkan kembali untuk kami. Rasulullah berkata, mintakanlah ampunan untuk sahabat kalian yang mati tadi. Kemudian beliau bersabda, haqqan. Rasulullah, al-Madinatul Munawwarah yaskunuha jannul ladina antanakul Islam idara itabanan fatta anhuli mudati salatu ayaman wa in baqi ba'da dalika faqatallahu li annahu syaitan. Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah jin setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2236. Jadi kesimpulannya, kalau ada ular di rumah usir. Tunggu 3 hari. Kalau balik lagi ke dalam setelah 3 hari, baik. Paham? Itu adabnya. Kok indah ada ular main gecak saya. Jangan-jangan jin muslim. Ya, duduk. Kesalahan dari sahabat dari cerita tadi, akhirnya terbunuh dia. Paham gak tuh? Nah itu dia. Hadis riwayat Muslim 2236. Kesimpulan hukum membunuh ular. Secara fikih, ular adalah salah satu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh secara umum, benar. Namun harus diilmui, harus dipahami adab tata aturannya dalam keadaan 2 keadaan. 1, jika ular itu masuk dalam rumah, ida wazana af'atad kulun menjilna. Apabila kita dapati ular yang masuk dalam rumah, halo, banyak. Nah, la yumkinuna qatluhu faqat wa ma dalika faqat taraduhu wa atauhu mulata talatati ayamin wa ida astamara ba'da dalika fil juhuri faqat taqtuluhu. Kita tidak boleh langsung membunuhnya, akan tetapi mengusirnya, beri tangguh waktu selama 3 hari. Jika setelah itu ia masih menampakkan diri kembali, maka kita dibolehkan membunuhnya. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh 2 jenis ular langsung, di mana saja, tidak perlu ada tempat,
Tidak perlu ada tenggang waktu. Yang memiliki 2 garis putih di punggung dan ular yang pendek seolah-olah ekornya terputus. Seperti yang diterangkan tadi. Sebab jenis ular ini, kata Nabi, bisa membutakan mata dan menggugurkan janin dalam kandungan. Anda nggak akan bahas, itu kata Nabi. Berarti dari Allah. Ya. Sedangkan jika ular tersebut di luar rumah, gimana? Lanjutkan. Di luar rumah. Dari sini jelas bahwa larangan membunuh ular secara mutlak hanya berlaku jika ular tersebut berada di luar rumah. Namun jika ular tersebut berada di dalam rumah, maka ada perbedaan hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Iman. Apakah seorang muslim boleh membunuh ular yang ditemui di luar rumah? Jawab. Ular yang berada di luar rumah dibunuh dengan tanpa diberi peringatan. Ular yang berada di luar rumah dibunuh dengan tanpa diberi peringatan. Dalil akan hal tersebut adalah apa yang datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ikuti sabdanya. Aqtalu kula al-taibin li anna lan nasna'u al-syalam ma'ahumun an katalanahu. Bunuhlah ular semuanya, karena kita tidak akan pernah berdamai dengan mereka semenjak kita memerangi mereka. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, ia adalah hadis yang hasan. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Aqtulu kula al-ta'in min jakin min al-takahin wa huwa laisa minna. Bunuhlah ular semuanya, barang siapa takut terhadap pembalasan dendam mereka, maka ia termasuk tathayur. Bukan golongan kami, kata Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 5249, dan lafaz ini adalah milik Abu Dawud. Sampai jadi dibunuh kalau di luar rumah, bunuh aja. Kecuali di dalam, usir dulu. Baru tahu kan? Nah, tambahan yang menegaskan hukum membunuh ular datang dari riwayat Abu Hurairah, Abu Dawud bernomor 921, Tirmizi bernomor 290, Ibnu Majah 1245, Al-Baihaqi 266, Ibnu Jarud 213, Ibnu Hibban 2392. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqtalu al-syuhud bi al-salah wa huma al-afa'a wal qariba. Bunuhlah 2 hitam ketika sholat. 2 hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Bunuh aja. Maka menjadi alasan bahwa ular yang ada di luar rumah boleh dibunuh dengan tanpa memberi peringatan. Lebih-lebih ju'at tayyain dan al-abtar yang disebut, yang ada garis dan pendek. Itu nggak perlu ada cerita diusir. Langsung baik kalau di dalam rumah maupun di luar rumah. Duduk kan nih. Kecuali jenis bukan itu, usir dulu. Tunggu 3 hari, masuk baik langsung. Kalau ala 3 hari, biasanya 3 hari Pak. Sehari nggak mau dia. Al-Imam Bukhari nomor 3297, Muslim 2023. Riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Aqtulu zawatu ayatain al-abdar li anna kaliyain yumkin an yuminu iyanaka wajihid al-ahram. Bunuhlah jutainan dan al-abdar karena keduanya bisa membutakan dan menggugurkan kandungan. Hadis ini sahih. Begitu juga hadis-hadis datang dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Lafadznya langsung aja ke matan isi. Bunuhlah Jutuaifan karena ia membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Datang dari hadis Abu Lababah radhiyallahu anhu pada Bukhari nomor 3311. Ia berkata, Rasulullah isinya, janganlah kalian membunuh jin, melainkan ular yang abtar dan jufayatain, karena keduanya menggugurkan janin dan membutakan mata. Maka bunuhlah langsung dia. Al-abtar adalah ular yang terpotong ekornya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab An-Nihaya. Juga Jultufayain adalah setiap ular yang memiliki 2 garis pada punggungnya. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Iman, kitabnya juga ada Ahma'u Ta'ajamul
halaman 55 dan 56. Sedangkan kabar kisah ulah dalam Al-Quran sebagai berikut. Quran langsung, bukan hadis. Mau tahu Quran? Ya, ini. Dibaca Quran surat Toha 6566. Itu dari Allah. Masalah ular. Dibaca yang mana? Ya, tahun Qul ya Musa. Dung. Aduh yang kebatannya. Aduh yang kebatannya. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa, "Silahkan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Intinya mereka berkata, "Wahai Musa, kamu duluan yang melempar," atau "Kami duluan yang melemparkan." Musa berkata, "Silakan kalian yang melemparkan dulu." Tukang sihir. Yang pertama kali terkena dampak sihir, pertama kali adalah matanya Nabi Musa. Nabi Musa aja kena sihir. Itu bukan dilarang. Semua yang mulia orang akan kena sihir. Maka itu Mesir membaca aja haram, ya, membacanya saja haram. Kemudian yang kedua yang kena matanya Firaun. Kemudian
mata manusia yang hadir di saat itu. Lantas masing-masing dari para tukang sihir itu melemparkan apa yang mereka pegang berupa tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Tiba-tiba tongkat dan tali tukang sihir itu berubah menjadi ular seperti gunung yang memenuhi lembah, dan ular-ular itu saling tumpang tindih satu sama lainnya di ruang yang besar. Tafsir At-Tabari nomor 109 halamannya. Keterangan dari ayat tadi. Lantas Imam Abu Ja'far At-Tabari kembali menukilkan riwayat berikutnya. Isinya aja ya. Beliau mengabarkan kepadaku, Ibnu Humain mengabarkan kepadaku Yakub dari Ja'far dari Syahid. Dia berkata, ketika mereka telah berkumpul dan melemparkan apa yang ada di tangan mereka berupa sihir yang dikayalkan kepada Musa, seolah-olah ia ada ular yang merayap, lantas Nabi Musa pun terkejut dan merasakan takut di dalam dirinya. Artinya apa? Waktu suruh menghadap, Nabi Musa tetap takut, seolah-olah tidak ada aturan untuk tongkatnya menjadi ular. Takut, normal. Paham gak? Jadi kita menghadapi orang biasa takut kan? Kalau orang itu gede. Tapi kalau dia orang soleh, hadapi aja. Ya. Ini toh ayat 67. Kami katakan, wahai Musa, janganlah takut. Timbul firman dari Allah, karena engkau adalah orang yang akan kujamin menang. Ada yang tohanan 8. Pertama takut sama manusia, tapi setelah ada firman berani. Dan lemparkan kemudian. Turun ayat yang 69. Apa yang ada di tangan kamu akan menelan apa yang mereka perbuat. 69. Lempar tongkat. Nah, Musa lantas melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat nyata. Syahid berkata, ular tersebut membuka mulutnya seperti lubang yang sangat besar. Ia meletakkan bibir bawah di bumi dan mengangkat bibir atasnya ke atas, kemudian menelan semua ular yang dilemparkan oleh tukang sihir tadi. Lantas Nabi Musa mendatangi ular tersebut dan menangkapnya. Tiba-tiba ia berubah menjadi tongkat kembali. Maka para tukang sihir pun jatuh tersungkur seraya bersujud. Mereka berkata, kami beriman terhadap Rabbmu Musa dan Harun. Raja Fir'aun mengamuk. Tukang sihir langsung sujud masuk akidah Musa. Ini diabadikan di Quran surat Taha 70:71. Baca. Nanti yang berbaca itu. 70:71.
Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Berkata Firaun, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan Ini tidak Anda tafsirkan secara lebih dalam karena ada larangan untuk memahami ilmu sihir. Ya. Yang perlu Anda pahami riwayat dalam hadis Nabi dari Abu Syalabah Al-Kushani yang disebut siluman ular. Ada siluman ular. Ayo. Filmnya ada nggak? Ada. Ya. Nah. Rasulullah SAW bersabda syahid. Riwayat Tabrani Al-Hakim Al-Baihaqi disahihkan oleh Imam Sahihul Jami bernomor 3114. Ajin ala saraka asnaf sanib lahum ajinha yatirun bil ahwa pasana hayat wakilah basinab yadun wayajaun. Jin itu ada 3 jenis. Jin yang memiliki sayap 1 dan bisa terbang di udara. Jin punya sayap, namanya siluman kalau bahasa kerennya. Kedua, jin berupa ular. Ya. Dan kalajengking. Itu jin bisa berubah ular, bisa kalajengking, itu jenis kedua, tapi nggak bisa terbang. Yang ketiga, jin ular juga yang suka berpindah-pindah. Pindah kanan di rumah 3 hari itu. Paham nggak? Pindah-pindahnya 3 hari. Jin itu ada jin baik, jin jelek. Ada jin muslim, ada jin cingkaha. Ini bukan korin bro, ini jin benar, natural. Sama ya? Ada 3, mato awa untung ndak malie, kalau malie antun paniang. Ini ndak mati-mati kiamat, panua. Jangan hati-hati di rumah kalau ada jin musibah. Contoh tadi itu rumah, sahabat pernah nggak tahu jin masuk, larilah tuh orang rumah tak biri-biri, mati juga dibunuh. Nah itu kejadiannya. Itulah 3 jenis jin. Tabang, bisa tabang. Kemudian tadi di hadis tadi ada namanya, makanya dong percepat namanya supaya jangan tahu besok nanti di share dong hilangin tuh lah. Ini mau lo bego suruh ngambil piti. Bener jin itu gampang ngurusnya. Antum transaksi aja mau ngikutin ajaran dia dapat tuh. Nggak susah ilmu itu, yang susah marifat tuh. Ilmu jin gampang bener, ambil pisau jin masukin, nah dapat tuh. Sembah tapi sujud ya. Kan, tapi syaratnya antum harus syirik mutlak. Mau? Gampang aja. Ya. Terbang udara, jin berupa ular dan kalajengking. Ya, ini sering main di sholat. Bunuh aja. Tadi hadisnya ada. Yang ketiga jin yang tadi kalau masuk rumah. Takutnya di sini jenis yang ketiga ini ada nasibin. Maka suruh kata Nabi usir dulu. Ya, usir dulu. Usir itu dipaksa keluar.
Kalau dia dalam bentuk aslinya, antum kalah. Dia bisa ngilang, cepat kali jalannya. Tapi kalau jadi ular, dia berada di kondisi lemah. Tahu nggak? Digetok kamu dia. Nah, sama antum kondisi lemahnya kapan? Tidur. Pulas aja tidur. Pulas bener tidurnya, ada gempa diam aja ya. Kegencet mati, betul nggak Pak? Nah, jin lemahnya, jin nggak tidur-tidur. Jin lemahnya kalau berubah wujud. Kalau jadi misalnya anjing, ya kan bisa bermacam-macam tuh. Kalajengking, ular, kondisi dia fisiknya seperti ular. Makanya jarang zaman modern itu jin berubah wujud, tahu dia. Oh, orang kini maliku jijik main getok mati lah dia gitu juga. Ah, itu. Ini uniknya kan di hemapodit. Tahu di hemapodit? Di cloning. Dipiara di rumah warnanya biru, oranye, hantu belau. Ingat esensinya itu jin. Tetap haram hukumnya untuk memelihara. Sampai ular di rumah dipiara. Ngaco itu. Oh, nggak boleh itu. Akidah pikir tegas. Awas ada anak kuin yang merah ular tuh. Awas menggetok lu, mensumpahin lu. Ya. Kemudian ada hadis dari Abu Hitsam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda. Langsung isinya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya penghidupan yang sempit. Maksudnya adalah diutus kepadanya, kepada orang yang merasa hidupnya sempit. 99 tanin. Apa itu tanin? Tanin ular yang sangat besar. Tahukah kalian apa itu tanin? Kata Nabi, tanin adalah 99 ekor ular. Setiap ular memiliki 9 kepala. Hadis ini sahih. Mereka akan menyembur pada mayit, menggigit serta mencabik-cabik hingga hari kiamat. Ini di Barja. Di Barja. Tapi kalau antum tamak, tahu tamak? Sempit aja, kurang aja. Sama sifatnya dengan tanin. Kapalonya 9. Kamu itu Pak. Itu itibar. Hadis riwayat Baihaqi, ya. Kemudian bernomor 68. Sahih kan? Nah, itu dia. Jadi yang 9 kepala itu berada di alam barja, itu yang menghajab orang-orang yang cingkaha. Itulah. Digencet ular, dililit ular, dijepit sama mereka, kan ada itu siksaan kubur. Ya. Intinya bagaimana sih cara membersihkan hati dari tahayur? Ini dari ular-ular siluman, dari kepala-kepala siluman. Maka akan timbulkan tabiat dengki, sombong, nafsu yang jelek. Hati-hati kalau itu ada, antum akan ditemukan dengan jenis ular yang sebenarnya. Amalan tidak ada lain dengan zikir. Ya. Apakah dengan puasa Senin Kemis cukup amalan itu? Kurang. Harus ditambah dengan zikir. Hal terpenting dari sekian hal penting lainnya di dalam membersihkan jiwa dari ular-ular yang ada secara iktibar dari berbagai penyakit adalah merealisasikan tauhid. Ya. Tidak mungkin kesucian jiwa bisa diwujudkan melainkan dengan merealisasikan tauhid dan menunggalkan Allah dengan ibadah, mengikhlaskan amal ibadah bagi Allah semata. Sebagaimana firman Allah, ketahuilah bagi Allah agama yang murni itu dan kesucian bagi jiwa tidak bisa direalisasikan melainkan dengan membersihkan jiwa dari berbagai macam kesyirikan dan dari berbagai tahayur, berbagai macam hal yang bisa merusak serta melemahkan tauhid.
Kemudian perkara kedua, hendaklah kita sadar bahwa jiwa kita ini milik Allah. Segala kondisi berupa masalah dalam jiwa kita, selayak kita mengharap berdoa kepada Allah Ta'ala agar memperbaikinya, mensucikannya, menganugerahkan kesucian jiwa bagi kita. Jadi banyak doa yang diajarkan Nabi SAW bisa kita membacanya di waktu-waktu mustajab. Di antaranya adalah doanya sebagai berikut. Catat termasuk doa ular. Supaya jangan masuk rumah, supaya jangan masuk jiwa. Sipe ula, tahu sipe ula? Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan jiwa, kesucian jiwa dari sifat-sifat-Mu yang diiktibarkan, karena Engkaulah sebaik-baik Rob yang mensucikan semua dari sifat-sifat iktibar jelek. Engkaulah pelindung dan pemeliharanya. Hadis riwayat Muslim 2722. Itu untuk tubuh. Antum gak akan ketemu ular. Kalau ketemu ular, antum gak akan membunuhnya kan? Ada orang yang nggak pernah ketemu ular kan? Tapi ada orang yang gampang benar-benar keluar. Jangan-jangan ada ular di badannya. Ya, penting, anu sampaikan duduk penting. Guna menggempurnya, tolong baca itu. Kalau rumah gimana dong? Ingat, segala sesuatu akan menjadi bersih kalau pakai apa? Garam. Ini bukan klinik. Jangan diambil air laut diguyurin ke rumah, Pak. Ambil air isi garam, baca tuh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zikraha anta khairun man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Bacian tuh. Sampai bayar. Ndak akan batamu walaupun rumah antum dak kayak rawa. Ingat itu berlaku juga sama ular yang dikerjain sama orang untuk jadi jin. Jadi orang banyak menganiaya dengan sifat ular, termasuk itu. Tapi joirnya yaitu pakai perangkat sain. Sainnya ya air itu tadi, Pak. Ruhnya doa tadi. Ini bukan klinik. Hadis riwayat Muslim 2722. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Gampang tuh. Agi garam agak banyak suruh minum, Pak. Ulah di siko keluar. Enggak baik itu enggak baik ilmu namanya ngombe macam itu. Kalau jo garam ka rumah, kalau diri doa saja duduk. Sipe ulado, ada sipe harimau, ada sipe wow, macam-macam Pak ada kisah. Kalau jangkiang, makanya pas masuk di alam baca, jadi itu. Betul jadi ulah. Akan ada tuh di hadis tuh. Nak mau antum jadi ulah. Ngeri. Ulang-ulang doa itu sesering mungkin dengan penuh rasa harap dan cemas agar Allah mengabulkan permintaan kita, menganugerahkan jiwa kita bersih dari sifat-sifat kebinatangan, dari berbagai penyakit hati, supaya antum bisa khusyuk dari godaan-godaan selain korin. Tahu nggak? Udah korin goda, si peula pun menggoda. Udah panjang awak. Korin lah kanyang dong ngagi tahu. Toibah saja kalau korin. Ikuti korin itu paling susah. Korin itu apa kata kanan ikuti, apa kata kiri jangan diikuti, paham? Ada dompet piti 2 miliar, ndak hak den. Kece kanan dan kiri. Bahaya saya bilang beli dapat piti 2M. Itu bare kan? Nan cie kete korin, nan kece kodam, kan itu kan? Ma pilih aceh kalah antum, percayalah. Alun tambah jo sipe kebina tangan. Itu gempurannya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zikaha anta khairun man zakaha anta waliyaha wa maulaha. Karumah jelas itu tadi. Indah karumah jadi kadiri kan. Panjang lah. Tuh.
Jadi di antara bentuk ikhtiar usaha tetap harus nukil apa tuntunan sunnah Nabi. Jangan sampai kita kena tahayur atau rapat, iya kan? Wah, di rumah dia ada ulah, bego gini dia anak dia mati, ndak baik ilmu, antu lah mah, ndak baik itu, buka Quran, buka hadis, batamu mah, insya Allah. Ini bukan menginspirasi, cobalah sekali-kali kita belajar mengikuti tuntunan yang sudah disyariatkan. Jangan sampai memperkeruh jiwa kita. Makanya berterima kasihlah kepada Allah. Tutup kaji Allah berfirman di Al-Kahfi ayat 28 dibaca ikhwan. Al-Kahfi 28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari minat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jangan melewati batas perkara dunia. Ikuti orang-orang yang berzikir, amalkan zikir. Jadi mudah-mudahan mendoakan, menganugerahkan Allah kepada kita semua lisan yang selalu bisa bahasa dengan berzikir. Ilmunya dia tahu tadi kan, dan itu betul-betul menghilangkan hal-hal yang sifatnya kebuasan kebinatangan, ya, baik dalam diri maupun kebinatangan yang betul-betul dijohirkan sama Allah. Amalannya sudah ada semua. Ya, Allah itu sayang kalau membuktikan katanya. Ya, ingat, bukan karena kita jelek. Mau diperhatikan Allah, mudah-mudahan besok antum kelihatan itu ularnya. Makanya dikit. Sampai ya? Nah, jadi itulah inti dari kaji kita dengan judul tadi sudah disebut
membersihkan hati dengan amalan tauhid. Ya betul. Silakan dulu, masih ada. Kapan tanya? Sebelum itu. Bah. Diwan doang. So nyo lanjut ube tu camehnya masih ada pari mamilin tu lami. Nor merah kuning. Kirim saja. Jadi baik itu mudah-mudahan bermanfaat Pak Idlu Andung. Besok kita amalkan lebih keren lagi. Ya. Tapi Andung belum berani mengaplikasikan ya dari ilmu ini. Ilmu itu perlu aplikasi. Sebagian sudah yang Andung aplikasikan kan. Ngaji di sini terlihat dulu baru dikaji. Paham nggak? Terlihat dulu baru dikaji. Jadi jangan takut. Nggak enak. Kalau dikaji dulu baru terlihat. Kita lihat dulu baru dikaji. Sampai ya. Renungkan aja itu. Makanya kalau takut jangan ngaji. Wabillahi taufiq. Ya banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi